Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, selamat berjumpa kembali bersama saya, Dr. Dalman MPD, dalam mata kuliah Keterampilan Membaca. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan kita pada pertemuan kali ini? Siap? Baik, saudara, pada kesempatan ini pokok bahasan kita adalah tentang minat baca. Nah, ini dia minat baca ini perlu sekali kita kembangkan ya, kita tingkatkan minat baca kita sehingga kita mampu untuk meningkatkan minat baca itu dengan baik ya, dan bahkan kita bisa membaca berbagai kebutuhan kita untuk kegiatan-kegiatan kita tentunya dari hasil membaca tersebut ataupun untuk berbagai keperluan yang akan kita gunakan dari hasil membaca kita. Nah, dengan demikian ya minat baca ini perlu Anda perhatikan ya. Jadi minat baca itu saudara keinginan kita untuk membaca lebih banyak, lebih dalam, lebih efektif, lebih efisien gitu ya. Sehingga apa yang kita baca itu betul-betul dapat kita pahami dengan baik dan dapat kita gunakan untuk keperluan kita ke depannya ya, atau untuk keperluan kita dalam berbagai hal. Saudara, pada minggu sebelumnya sebetulnya Anda sudah saya ajak untuk berbicara tentang ya membaca pemahaman ya, baik itu membaca pemahaman literal, membaca pemahaman interpretatif, membaca pemahaman kritis, dan juga ataupun membaca pemahaman kreatif. Nah, saat ini Anda harus memahami bagaimana cara meningkatkan minat baca kita. Nah, minat baca seseorang, minat baca siswa kita, nanti Anda sebagai seorang calon guru berarti Anda perlu meningkatkan minat baca siswa Anda. Jadi saudara, saya akan menayangkan tentang bahan minat baca. Jadi pada dasarnya ya minat baca itu sendiri merupakan dorongan hati setiap orang untuk memahami setiap kata demi kata dan isi yang terkandung dalam teks bacaan yang dibacanya ya, sehingga pembaca itu dapat memahami hal-hal yang dituangkan dalam bacaan tersebut. Nah, jadi saudara, pada dasarnya minat baca ini sebetulnya sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama itu adalah faktor lingkungan keluarga. Jadi kalau di dalam sebuah keluarga itu minat bacanya itu tinggi, saya yakin Anda juga sebagai anggota keluarga tersebut akan memiliki minat baca yang tinggi. Karena Anda akan malu jika melihat keluarga Anda ya membaca sementara Anda sendiri tidak. Nah, oleh sebab itu Anda pun akan ikut-ikutan membaca. Dan bahkan Anda karena sering ikut-ikutan tadi menjadi kebiasaan dalam membaca, akhirnya minat baca Anda menjadi tinggi. Nah, ini pada dasarnya faktor lingkungan keluarga ini sangat menentukan. Jadi di dalam sebuah keluarga itu sebaiknya memang harus ada perpustakaan keluarga ya, sehingga minat baca keluarga itu akan lebih tinggi karena banyak sekali bahan-bahan bacaan yang bisa dibacanya untuk menambah pengetahuan, pengalaman yang akan menjadi skemata baginya, yaitu skemata itu pengetahuan, pengalaman yang kita miliki. Saudara, yang berikutnya adalah faktor yang sangat menentukan minat baca kita, faktor kurikulum dan juga faktor pendidikan di sekolah yang kurang kondusif. Jadi saudara, faktor kurikulum juga termasuk pendidikan di sekolah yang kurang kondusif ini sangat menentukan ya minat baca seseorang. Jadi kalau seseorang kalau kurikulumnya itu menekankan agar agar siswa, kalau Anda bisa mahasiswa selalu membuat sebuah makalah misalnya ya,
atau membuat sebuah rangkuman atau yang lainnya, Anda akan tentu saja banyak membaca. Kalau tidak membaca, Anda tidak akan mampu membuat rangkumannya dengan baik, tidak akan mampu membuat makalah dengan baik, begitu ya. Dan tentu saja hasil bacaan itulah yang dijadikan sebagai rangkuman ataupun sebagai makalah bagi Anda. Oleh sebab itu, saudara, pendidikan di sekolah yang kurang kondusif ini akan mempengaruhi minat baca. Minat baca Anda bisa saja rendah. Nah, kalau pendidikannya kondusif, tentu saja minat bacanya akan tinggi karena mahasiswa diminta aktif untuk banyak-banyak membaca berbagai bahan bacaan yang berhubungan dengan materi pembelajaran mereka. Nah, jadi siswa, mahasiswa itu memang harus memiliki minat baca yang tinggi sehingga mereka mampu untuk mandiri di dalam mencari pengetahuan pengalaman yang berada dalam bahan bacaan yang bisa jadi nanti akan menjadi skemata bagi mereka sehingga ketika mereka membutuhkannya mereka dapat menyampaikannya baik dalam bahasa lisan maupun bahasa tulis. Kemudian saudara, yang berikutnya faktor yang menentukan minat baca ini adalah faktor infrastruktur dalam masyarakat yang kurang mendukung peningkatan minat baca masyarakat. Nah, jadi kalau faktor infrastrukturnya itu memang kurang mendukung, tentu saja saudara akan menghambat peningkatan minat baca masyarakat itu sendiri. Minat baca siswa, minat baca mahasiswa kalau misalnya tidak ada perpustakaannya. Kemudian bahan-bahan yang ada di perpustakaan memang kurang memenuhi kebutuhan siswanya, kebutuhan mahasiswanya. Nah, atau kurang sesuai dengan karakteristik ataupun keinginan si siswa ataupun mahasiswanya. Begitu juga dalam masyarakat. Tidak ada perpustakaan keliling, misalnya tidak ada perpustakaan di daerah itu dan tidak ada perpustakaan di wilayahnya misalnya. Nah, ini akan membuat ya minat baca masyarakat itu juga rendah karena masyarakat memang tidak dihadapi dengan bahan-bahan bacaan yang tentu saja dibutuhkannya. Nah, oleh sebab itu saudara, sebetulnya apa yang kita berikan bahan bacaan pada siswa kita, nantinya Anda sebagai seorang calon guru ya, termasuk pada masyarakat, sebetulnya bahan-bahan bacaan yang mereka butuhkan ya untuk mengembangkan bisa jadi kepribadian mereka, mengembangkan ya kehidupan mereka dengan berbagai hal yang ada dalam teks bacaan itu mereka implementasikan dalam kehidupan mereka dan juga mereka bisa membuat semacam eksperimen ya ataupun tindakan kegiatan dan sebagainya yang berhubungan dengan apa yang mereka baca, mereka akan juga berinovasi dan berkreasi begitu sesuai dengan hasil bacaan mereka. Ya, jadi saudara tentu saja dalam hal ini membaca itu memang harus digalakkan ya. Jadi minat bacanya harus tinggi. Makanya kita harus selalu meningkatkan minat baca ini agar minat baca masyarakat tentunya ya, siswa, mahasiswa itu betul-betul tinggi. Kemudian saudara, selanjutnya faktor keberadaan dan keterjangkauan bahan bacaan. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan bahwa sebetulnya faktor keberadaan dan keterjangkauan bahan bacaan ini juga faktor yang menentukan ya. Kalau keberadaan buku di lokasi tempat tinggalnya, di daerahnya itu dengan mudah diperoleh dan dapat terjangkau begitu ya tempatnya. Nah, ini akan memudahkan ya masyarakat, siswa, mahasiswa dan lain sebagainya itu untuk membaca sesuai dengan ya kebutuhan mereka, sesuai dengan karakteristik mereka. Jadi bahan bacaan itu hendaknya memang yang sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Apalagi kalau mereka misalnya ingin memulai untuk usaha, misalnya beternak lele, berarti saudara bahan bacaan yang akan mereka baca itu adalah bagaimana cara beternak lele ya. Begitu juga dengan bagaimana menjadi seorang
ya mahasiswa atau siswa yang berprestasi. Nah, kiat-kiatnya ada di buku tersebut. Berarti mereka harus membaca buku tentang kiat-kiat untuk berprestasi misalnya. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan sebetulnya saudara di dalam minat baca ini ya. Yang jelas saudara, faktor-faktor yang tentu saja menghambat di dalam minat baca ini haruslah diatasi ya. Jadi yang jelas lingkungan keluarga kita memang harus lingkungan keluarga yang harmonis, yang senang dengan membaca, ada perpustakaan keluarganya ya. Kemudian kurikulum kita juga mendukung agar siswa itu aktif untuk banyak-banyak membaca dan hasil bacanya dijadikan sebagai tugas untuk dibuat sebuah laporan hasil bacaannya, ulasan buku ya, ataupun bisa dikatakan apa itu kemarin Anda bisa membuat ya rangkuman misalnya ya dan lain sebagainya, sehingga nanti pendidikan yang ada di sekolah itu betul-betul harus kondusif ya. Kemudian saudara, faktor yang lain, jadi infrastruktur juga harus maksimal diadakan untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Tentunya adakan ya perpustakaan desa, perpustakaan keliling, misalnya perpustakaan daerah dan sebagainya. Kemudian faktor keberadaan dan keterjangkauan bahan bacaan ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai tidak diperhatikan ya. Baik, saudara, selanjutnya bagaimana sebetulnya cara menumbuhkan minat baca seseorang itu? Saudara, untuk menumbuhkan minat baca seseorang tentunya kita harus banyak-banyak membaca buku ya. Bahkan bacakan buku itu sejak anak lahir. Kemudian saudara, dorong anak itu bercerita tentang apa yang telah didengar ataupun dibacanya ya. Kemudian ajak anak itu ke toko buku atau perpustakaan, beli buku yang menarik minat anak ya, kemudian bisa sisihkan uang untuk membeli buku, nonton film dan juga beli bukunya ya, ciptakan perpustakaan keluarga, juga tukar buku dengan teman. Nah, ini sangat bagus, hilangkan penghambat seperti nonton televisi, main PlayStation misal. Nah, sebaiknya beri hadiah atau reward yang memperbesar semangat membaca. Nah, jadikan buku itu sebetulnya sebagai hadiah untuk anak kita ya, atau untuk ya Anda nanti kalau memiliki anak ya, untuk anak Anda atau nanti untuk siswa Anda rewardnya. Jadi hadiahnya kalau mereka memiliki nilai yang tinggi, misalnya Anda berikan reward buku ya, ataupun dia mendapat juara kelas, berikan reward buku. Jadikan sebetulnya kegiatan membaca itu sebagai kegiatan setiap hari. Jadi bukan hanya ya terkadang saja ada tugas baru membaca, tapi kegiatan membaca itu menjadi suatu budaya ya, budaya membaca. Kemudian saudara, silakan saja untuk menumbuh minat baca itu dramatisasi buku yang kita baca. Nah, ini bagus sekali agar kita betul-betul memahami apa yang kita baca. Nah, saudara, peningkatan minat baca sebetulnya dapat kita lakukan dengan berbagai cara ya. Yang pertama itu kita harus menyesuaikan bahan bacaan kita. Yang kedua kita harus melakukan pemilihan bahan yang baik ya. Bisa saja bahan bacaan itu bisa berupa teks ilmiah maupun teks non ilmiah ya. Kemudian kita bisa memiliki kesadaran dan minat yang tinggi terhadap membaca, dan juga kita harus menyediakan waktu untuk membaca ya. Nah, saudara, bagaimana sebetulnya cara kita memahami minat dalam membaca itu? Saudara, untuk memahami minat dan membaca seorang, sebetulnya kita bisa memulainya pada minat anak-anak ya. Minat membaca seorang anak itu perlu sekali kita kembangkan. Nah, prosedur belajar mengajar yang telah kita rancang sebaiknya kita gunakan seefektif mungkin ya, terutama untuk membaca permulaan atau bahkan pada saat anak baru mengenal segala sesuatunya. Misalnya pada anak yang baru berumur 4 sampai dengan 5 tahun, bisa saja kita
baca ya cerita-cerita lucu pada mereka ya. Dengan cara tersebut biasanya akan menimbulkan minat baca seorang anak tersebut. Itu sebetulnya cara kita untuk meningkatkan minat baca seseorang sejak dini ya. Oleh sebab itu saudara, dengan berbagai upaya silakan Anda tingkatkan minat baca Anda sendiri dan nanti siswa Anda. Jadi boleh Anda paksa mereka untuk membaca di perpustakaan ataupun membuat tugas-tugas dengan cara membaca buku-buku di perpustakaan itu. Sehingga lama-kelamaan minat baca mereka akan tinggi dan minat baca akan menjadi budaya membaca bagi mereka. Karena merupakan suatu kebiasaan bagi mereka untuk membaca ya. Oleh sebab itu saudara, saya yakin dengan nanti kemampuan memahami isi bacaan kita maupun ya siswa kita nanti akan menjadi lebih tinggi karena minat bacanya pun akan tinggi ya. Oleh sebab itu saya yakin saudara dengan kita meningkatkan minat baca ini ya kemampuan kita dalam memahami isi bacaan juga akan menjadi lebih baik. Saudara, saya kira cukup sekian pembahasan kita pada hari ini ya. Silakan saja Anda buat sebuah rangkuman hasil apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Anda kirim hasilnya ke email saya yaitu dalman.bangka@gmail.com ya. Baik saudara, silakan saja Anda baca buku saya yang berjudul Keterampilan Membaca ya, karya Dr. Dalman MPD yang tersebar di seluruh Gramedia yang ada di Indonesia. Silakan Anda miliki atau Anda beli ya bukunya, silakan saja. Saudara, Anda juga bisa membaca buku-buku lain yang berhubungan dengan topik bahasan kita pada mata kuliah Keterampilan Membaca. Serta Anda pun bisa membaca bahan-bahan yang ada di internet untuk menambah referensi Anda ya. Baik saudara, saya yakin Anda pasti bisa, silakan saja Anda praktikkan sendiri minat baca ini, Anda sering-sering membaca, insya Allah budaya membaca itu akan lebih tinggi dan akan Anda miliki. Baik, saya kira demikian, saya yakin Anda pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.